Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam, Dek. Kenapa, Ki? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, kemarin itu Lilia itu ikut les privat, tapi saya enggak ikut Ibu. Kenapa bisa tidak ikut, Dek? Bisa kita jelaskan? Oh, begini Bu, saya enggak bisa ikut karena kalau pulang sekolah Bu, saya membantu orang tua. Terus saya juga Bu ada kegiatanku mengaji di masjid. Kalau sore Bu, jadi enggak bisa ikut les privat. Terus kita sudah bicara sama Pak gurunya, bilang alasannya kenapa tidak ikut les privat. Belum Ibu, saya belum bicara Bu. Itu Ibu, saya mau minta ini bantuannya Ibu Tuti. Kira-kira apa yang bisa saya bantukan, Dek? Itu Bu, itu juga Pak Arif. Ndak mau kena itu yang ikut les privat itu dapat nilai tinggi Bu. Terus selalu juga sindir-sindir Kak Bu yang tidak ikut lesnya. Terus apa lagi? Terus apa sekarang kalau hantar? Apa yang bisa Ibu bantu supaya bisa masalah itu bisa diatasi? Itu Bu, bagaimana itu bisa Kak mengatur waktu Bu di supaya bisa Kak itu ikut lesnya Pak Ari. Begini deh, hubungi saja langsung sama Pak Arif, terus terang alasan kenapa bisa kita tidak ikut ini les privatnya, tanya saja alasannya atau halangan terkait ini les privatnya, karena saya mengaji membantu orang tua. Karena kan kalau kita terus terang sama guru itu kan pasti gurunya akan memberikan solusi untuk adik supaya nanti adik bisa ikut les privat berikutnya, ikut susulan begitu. Iya Bu, tapi kayaknya enggak bisa kalau misalnya mau ikut ke les privat baru itu kasihan orang tua juga, perlu juga bantuan saya. Itu saya masih bingung ini Bu. Atau adik bisa bagi waktu saja, atur jadwalnya, atur waktu, kan bisa kita kondisikan. Misalnya kan begini, alangkah bagusnya kalau adik terus terang sama bapak saja, Bapak Arif, bilang bagaimana Pak kalau di hari lain saya bisa ikut les privatnya Bapak supaya saya bisa dapat nilai tambahan dari Bapak supaya apalagi supaya adik tidak dapat nilai rendah dari Bapak kan. Iya Bu, saya sudah mau coba ini Bu, mau terus terang sama Pak Arif, tapi kayak merasa tertekan Kak Bu karena itu selalu menyindir itu Bu. Coba kita jelaskan Dek lagi, kenapa, apa yang membuat adik tertekan? Itu Bu, kalau menjelaskan materinya Pak Arif, sindir maki itu yang tidak ikut lesnya, jadi saya merasa kayak malu-malu sama teman yang lain. Nilaiku juga Bu, merasa tidak adil Pak. Nilainya itu Lia tinggi-tinggi karena itu Lia Bu, dia ikut lesnya. Kalau saya kan tidak ikut Bu, jadi agak rendah nilai saya Bu, begitu Bu. Berapa nilai yang kasihkan ke Bapak Pak Arif kemarin Dek? Nilai les yang tidak ikut les privat. Kalau kemarin itu Lia Bu dapat 95, kalau saya Bu cuma dapat 70 Bu. Jadi begini Dek, kita menghadap saja sama Pak Arif, terus terang bilang kenapa nilai saya beda dengan teman saya, terus minta solusi sama Pak
Pak Arif, kira-kira apa yang perlu saya perbaiki Pak terkait nilai saya supaya nilai mata pelajaran Bapak, nilai saya bisa bagus, bisa sama dengan nilai teman-teman yang lain. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki kira-kira dan ditingkatkan supaya adik bisa lebih bagus lagi nilainya. Iya Bu, kayaknya ini Bu bisa gak minta tolong ini sama kayak menghadap sama Pak Arif, kayak malu-malu Kak Bu. Kalau bisa Ibu membantu saya untuk menghadap. Mau Kak ini terus terang sama Pak, bisa Kak itu dibuatkan jadwal. Bisa jadi saya Bu, kalau begitu ikut saja dulu, membantu dulu orang tua, baru ikut ke sudah itu ikut ke les privatnya, baru pulang Pak les privat, baru saya pergi mengaji Bu. Bisa Bu, kita tolong saya Bu. Untuk ini insya Allah saya bisa bantu adik. Kalau misalnya Pak Arif sudah masuk di ruangan guru, nanti saya coba bantu bicara sama beliau terkait masalah adik ini. Sekarang kira-kira apa yang akan dilakukan setelah sesi ini, maksudnya setelah selesai kita curhat, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan adik lakukan setelah selesai curhatan adik ini? Oh iya Bu, itu rencana saya Bu. Saya mau menghadap sama Pak Arif, tapi saya minta tolong menemani saya supaya saya agak gugup Bu di depannya Pak Arif, kayak nggak bisa ngomong apa-apa Bu, malu-malu. Iya Dek, kapan rencana Adek untuk menghadap ke Pak Arif untuk membicarakan hal ini? Ya, kalau bisa Bu secepatnya, kalau bisa besok Bu, karena besok kebetulan ada mata pelajarannya Pak Arif, jadi semoga saja dia hadir Bu dan bisa menghadap sama beliau. Iya, oke, nanti besok kita lihat saja kalau misalnya Pak Arif datang, Adek langsung saja, tapi sebelum itu Adek bertemu langsung dulu sama Pak Arifnya, menanyakan terkait masalah Adek. Nanti setelah itu Adek bisa masuk bertemu dengan saya, nanti kita sama-sama bertemu dan membicarakan ini kepada beliau terkait masalah adik ini, kan bagusnya seperti itu ya. Bagaimana? Kira-kira Pak Arif mau nggak ini Bu kalau saya menghadap ini? Maksudnya dia mau menerima saya ini Bu kalau saya menghadap? Ya pasti menerima. Setiap guru itu kan maksudnya siswa itu kan mempunyai kekurangan dengan kelebihannya, jadi pasti setiap guru itu akan memaklumi dan memberikan kesempatan kepada siswa tersebut. Yang jelas ada alasan logis kenapa Adek kemarin tidak ikut les privatnya kan. Adek kan bisa terang kepada Pak Arif terkait masalah Adek, halangan-halangannya atau hambatannya kenapa bisa Adek tidak ikut les privatnya Bapak. Insya Allah Bapak bisa memaklumi dan memberikan kesempatan kedua untuk Adek supaya bisa memperbaiki nilai yang kemarin yang menurut Adek rendah dibandingkan dengan nilai teman-teman Adek kan seperti itu. Jadi Bapak beliau itu orangnya baik, toh bisa memberikan kesempatan. Yang jelas Adek berterus terang kepada beliau terkait masalah Adek atau halangan Adek kenapa bisa tidak ikut les privatnya Bapak. Jadi Adek bisa terus terang saja kepada Bapak apa hambatannya, apa halangannya, kenapa bisa Adek tidak ikut les privatnya. Jadi seperti itu, Adek terus terang saja. Insya Allah Bapak bisa memaklumi dan memberikan Adek kesempatan kedua
kedua untuk memperbaiki nilai adik yang rendah, yang supaya bisa lebih bagus lagi dan sama dengan nilai teman-temannya yang lain. Seperti itu deh. Iya Bu, jadi besok ini Bu, saya berkomitmen sama diri saya Bu. Saya mau bertemu dengan Pak Arif, mau ceritakan semua ini. Selama ini keluhan saya, kenapa saya tidak ikut tes privatnya. Semoga aja Pak Arif mengerti dengan keadaan saya Bu. Oh ya Bu, boleh nggak saya panggil teman saya ikut ke sana juga yang punya nilai tinggi itu? Iya, ada apa-apa panggil nih juga supaya jadi inspirasi untuk kita juga. Ada apa-apa dipanggil. Siapa yang mau dipanggil temannya? Murni Bu, mau panggil Murni tuh kan nilainya di kemarin tinggi Bu. Jadi juga Bu, ini agak enak perasaanku juga ini Bu, karena sudah mature bersama kita. Oh baik Mito, alhamdulillah. Jadi kira-kira bagaimana perasaan tak lagi sebelum cerita Ki sama ibu, bagaimana tadi perasaan tak? Iya Bu, tadi itu perasaan saya bagaimana itu, kayak ada sesuatu yang banyak saya mau keluarkan tapi susah saya ini keluarkan. Tapi alhamdulillah setelah curhat sama Bu Tuti, alhamdulillah perasaan saya agak mendingan Bu, agak baik begitu, agak saya bisa menerima dan bisa ikut lesnya Pak Arif. Itu juga Bu, saya suruh bikin jadwal supaya terjadi lagi nanti waktu Bu pulang sekolah dan membantu orang tua sama bapak. Tapi itu tadi Murni bilang saja sama Pak, nanti saya bantu. Iya deh, terus terang lagi saja bicarakan langsung saja sama Pak Arif bagaimana solusi yang terbaiknya agar adik bisa membagi waktu. Atur saja jadwalnya, bicarakan sama bapak terkait masalah adik. Jadi semoga adik kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Artinya semakin terbuka, tidak takut untuk mengeluarkan unek-uneknya, dan semakin semangat lagi dalam belajar. Oh iya Bu, kayak ini perasaan saya agak lega, agak tenang. Semoga, dan saya berusaha Bu ikut lesnya Pak Arif. Semoga dengan saya ikut lesnya Pak Arif, nilai saya juga dapat nilai 90 Bu atau 95 Bu. Sama itu kayak Murni Bu, baik tinggi juga nilainya. Iya, yang jelas berusaha makin saja dulu bertemu dengan Pak Arif, terbuka bicarakan apa keluhan tak selama ini terkait pembelajarannya Pak Arif. Jadi jangan takut, maksudnya bicara saja secara terbuka. Insya Allah Pak Arif itu orangnya baik kok. Dia pasti akan memberikan kesempatan kedua untuk adik supaya adik bisa ikut lagi, supaya nilai-nilainya bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke deh ya, mungkin seperti itu. Iya Bu, terima kasih Bu. Mungkin itu saja Bu, terima kasih banyak Bu, Ibu telah banyak membantu saya dengan masalah yang hadapi ini. Iya dek, sama-sama. Lain kali kalau misalnya ada lagi keluhan atau unek-uneknya, tidak apa-apa, langsung saja. Alangkah bagusnya kalau langsung saja bertemu dengan guru yang bersangkutan ya, Asna ya. Iya Bu. Iya. Oke Bu, saya pamit dulu Bu, saya mau keluar dulu. Oh iya dek. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya mungkin waktunya Budi.